warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finaldi Aska dari kelas PAI 5E akan menjelaskan materi tentang dakwah Rasulullah periode Makkah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan membuat peta konsep, yaitu yang pertama dari dakwah, konsep yang pertama yaitu satu, kita akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah di Makkah. Yang kedua, kita akan membahas tentang substansi dakwah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang reaksi masyarakat terhadap dakwah Rasulullah. Nah, kita akan membahas 4 poin tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu kita akan masuk ke peta konsep yang pertama, yaitu adalah sejarah dakwah Rasulullah, di mana dalam sejarah dakwah Rasulullah itu mencakup tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Jadi pada masa itu memang Rasulullah itu menjadikan masyarakat Arab jahiliyah itu sebagai objek dakwahnya beliau, karena pada saat itu mereka itu masih dalam keadaan ummi, yaitu masih belum bisa membaca, belum bisa menulis. Dalam kata lain itu mereka masih awam terhadap ilmu. Nah, selain itu mereka juga masih awam terhadap seperti hukum-hukum Islam ataupun yang lainnya. Dan yang selanjutnya, mereka juga banyak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Allah, termasuk menyimpang dari tauhid, yaitu sudah tidak mengakui Allah ataupun tidak beragama Islam, yaitu agama Wasrani atau penyembah berhala. Jadi pada umumnya mereka itu menyembah berhala, yang dimana berhala tersebut itu diletakkan di dekat Ka'bah. Selain menyembah berhala, mereka juga menyembah malaikat dan bintang, yang mana dilakukan oleh kaum Sabi'in. Nah, jadi Rasulullah itu memang sengaja menjadikan masyarakat Arab jahiliyah itu sebagai objek dakwah beliau. Dalam peta konsep yang pertama, yaitu sejarah dakwah Rasulullah, di mana kita akan masuk ke poin B, yaitu pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan, yaitu 13 tahun sebelum beliau hijrah. Nah, itu tepatnya pada tahun 610 Masehi. Pada tahun ini beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat Nabi Muhammad dengan menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. 1-5. Di mana dalam surat tersebut diperintahkan kepada seluruh umat manusia untuk membaca, yaitu pada intinya untuk mencari ilmu. Nah, pada peristiwa ini kita sering menyebutnya sebagai Nuzulul Quran, yaitu malam pertama diturunkannya Al-Quran. Nah, setelah wahyu yang pertama ini, maka Allah menurunkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah, menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Jadi jelas di wahyu yang kedua ini Allah itu memerintahkan kepada Rasul untuk berdakwah. Maka dari itu Rasulullah itu memulai dakwahnya di periode Makkah selama 13 tahun, yaitu mulai dari tahun ini 610 Masehi sampai
sampai tahun 622 Masehi. Nah, jadi Rasulullah itu berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Yang pada 13 tahun ini beliau juga menerima wahyu secara berangsur-angsur sebanyak 4.726 ayat, 4.726 ayat dan 89 surat. Sehingga sampai saat ini kita itu mengenal ini sebagai surat Makkiyah, di mana surat-surat tersebut diturunkan ketika Rasulullah sedang berdakwah di periode Mekah. Karena masuki peta konsep yang kedua, yaitu substansi dakwah Rasulullah. Substansi itu sendiri artinya adalah isi ataupun pokok bahasan. Jadi substansi dakwah Rasulullah adalah isi dakwah dari Rasulullah yang mana mencakup 4 poin. Yang pertama adalah 1, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia sudah mengetahui bahwa kita itu beribadah hanya kepada Allah, hanya menyembah Allah semata, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tempat kita bergantung juga hanya harus kepada Allah. Nah, dari hal ini Rasulullah mendakwahkan kepada para umat manusia untuk mengajarkan keesaan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan beribadah kepada selain Allah merupakan sebuah kesyirikan besar, seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Nanti bisa dibuka sendiri dalam Al-Quran. Lalu masuk ke poin yang B, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jadi setelah kita meninggal dunia dari bumi ini, maka bukan berarti kita itu sudah selesai, tapi justru ketika kita dibangkitkan kembali nantinya, kita akan menemui kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di alam kubur yang pertama, baru setelahnya adalah alam akhirat, di mana di alam akhirat nanti kita akan dibangkitkan kembali, seperti yang kita tahu itu pada hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats. Pada hari itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di bumi. Jadi Rasulullah mendakwahkan kepada umat manusia agar kita berbuat sebaik-baiknya ketika kita masih berada di bumi. Sebab ketika nanti kita sudah berada di alam akhirat atau di hari kebangkitan, maka kita akan dipertanyai atas apa yang kita lakukan. Lalu poin yang C adalah kesucian jiwa. Yang dimaksud kesucian jiwa di sini adalah manusia yang berada di bumi hendaknya bertakwa kepada Allah, tidak mengotori jiwanya dengan hal-hal yang berbau maksiat. Semisal pada zaman Arab jahiliyah, masyarakat Arab jahiliyah zaman dahulu biasanya melakukan seperti judi ataupun berzina ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi mereka agar menjaga kesucian jiwa mereka, tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu masuk ke poin D, yaitu persaudaraan dan persatuan. Sebenarnya dari persatuan itu sendiri, persaudaraan merupakan suatu awal mula untuk membentuk suatu persatuan. Ketika kita sudah seperti yang kita ketahui, sesama muslim itu merupakan saudara. Jadi tertera juga dalam sebuah hadis, tidak dianggap muslim seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, dari hal tersebut sudah kita ketahui Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim untuk saling menolong dan menjaga persaudaraan, entah itu sesama saudara kandung, semisal dalam satu keluarga, ataupun dalam tetangga, semisal ataupun banyak seperti dalam negara kita, semisal suku budaya atau apa. Tapi Islam itu membentuk satu kesatuan, yaitu persaudaraan. Baik, kita akan melanjutkan peta konsep yang ketiga, yaitu adalah strategi dakwah Rasulullah. Jadi tujuan dari dakwah Rasulullah di periode Mekah ini adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya baik di bidang agama, moral ataupun hukum, sehingga terwujud masyarakat atau umat yang meyakini kerasulan Nabi Muhammad dan juga meyakini apa yang diajarkan, yaitu agama Islam. Dalam strategi dakwah Rasulullah ini ada 2 proses, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi.
3 sampai 4 tahun. Kenapa kok pada dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah meyakini bahwa pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah itu masih sangat menjunjung tinggi budayanya ataupun ajaran dari nenek moyang atau leluhur di atasnya. Jadi seperti menyembah berhala dan yang lainnya tersebut, sehingga mereka pun rela mati ataupun rela berperang untuk mempertahankan apa yang mereka yakini. Sehingga pada saat itu Rasulullah memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut dimulai dari kerabat ataupun orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yakni adalah Siti Khadijah, yaitu adalah istri Rasulullah. Yang pertama adalah Siti Khadijah, kemudian yang kedua diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu beliau. Yang ketiga adalah Zaid bin Haritsah, yaitu anak angkat beliau. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Rasulullah dari zaman dahulu sampai ketika beliau diangkat menjadi Nabi. Kemudian yang kelima adalah Ummu Aiman, yaitu adalah pengasuh Rasulullah SAW. Nah, dakwah secara menyeluruh sebenarnya juga bukan hanya sekedar tugas Rasulullah, tapi juga tugas kita sebagai umat muslim. Jadi kemudian setelah Rasulullah berdakwah, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan dakwah beliau, yaitu dengan kearifan beliau juga harta yang dimiliki. Abu Bakar As-Siddiq berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga pada dakwahnya tersebut beliau berhasil membawa atau memasukkan sahabatnya, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf yang pertama. Kalau yang kedua adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Zubair bin Awam, dan yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. Jadi 6 orang ini adalah sahabat yang berhasil dibawa masuk ke dalam agama Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan semua orang yang berhasil Rasulullah ajak untuk masuk ke agama Islam, baik itu dari Khadijah sampai ke Talhah Ubaidillah, itu merupakan anggota dari As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu adalah golongan pertama yang masuk Islam. Kita membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka kita akan membahas yang paling B, yaitu dakwah secara terang-terangan. Di sini Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat setelah kenabian. Jadi pada tahun itu Rasulullah itu mendapatkan wahyu berupa surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, di mana Allah itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan di muka umum, di semua hadapan penduduk Makkah. Nah, dakwah tersebut melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengundang kerabat Bani Hashim. Jadi Rasulullah itu mengundang seluruh keluarganya dalam sebuah jamuan forum untuk berdakwah lewat orang yang paling dekat dulu, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya pada waktu itu para keluarganya pun belum sepenuhnya masuk ke dalam agama Islam, tapi sebenarnya ada 3 orang yang memang sudah masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah ada Ali bin Abi Thalib, terus Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah. Nah, itu sebenarnya adalah 3 orang yang sudah masuk Islam pada periode sebelumnya, yaitu pada periode sembunyi-sembunyi. Terus yang kedua adalah mengumpulkan penduduk Makkah di Bukit Sofa. Di periode ini, atau tahapan ini, Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Makkah di Bukit Sofa untuk mengumumkan, untuk mendakwahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah menjaminkan kepada seluruh penduduk Makkah, barang siapa yang mau ataupun masuk ke dalam agama Islam, mengabdikan dirinya kepada agama Islam dan ajaran Allah, maka Allah akan menjamin kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, jika yang tidak berkenan ataupun bahkan menolak secara terang-terangan, itu pasti Allah akan murka dan darinya akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu sudah dijamin
oleh Allah. Nah, namun dari tahapan yang kedua ini, dakwah Rasulullah tersebut mampu membawa 2 orang dari kaum kafir Quraisy. Dari kaum kafir Quraisy tersebut ada 2 orang yang berhasil masuk Islam pada waktu itu, yaitu yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi kedua orang ini adalah 2 orang dari kaum kafir Quraisy yang berhasil masuk Islam pada tahap kedua, yakni ketika diumumkan secara terang-terangan di tengah Ka'bah seperti itu di Bukit Sofa. Terus yang ketiga adalah Rasulullah menyampaikan dakwahnya pada penduduk luar kota Makkah. Jadi tidak hanya di penduduk dalam Makkah saja, di dalam kota Makkah, tapi juga para penduduk luar Makkah yang kebetulan pada saat itu sedang masuk ke kota Makkah untuk salah satunya berziarah. Dan dari tahapan yang ketiga ini, Rasulullah berhasil membawa masuk ke dalam agama Islam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dari kaum Ghifar, kemudian Tufail bin Amr dari kaum Daus, dan yang ketiga adalah dakwah kepada penduduk Yasrib yang waktu itu sedang datang ke Mekah untuk berziarah. Seperti itu. Yasrib itu adalah yang sekarang menjadi Madinah. Nah, pada dakwah kepada penduduk luar kota ini, terutama pada penduduk Yasrib, kebetulan mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam tepat di hadapan Rasulullah dengan terbagi menjadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama adalah pada tahun 6600 Masehi, dan yang gelombang kedua adalah pada tahun 621 Masehi. Kira-kira seperti itu tahapan dari dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita akan masuk ke dalam tahapan yang keempat, yaitu adalah reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Dari reaksi kaum Quraisy ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah kaum bangsawan Quraisy itu keberatan. Kenapa keberatan? Karena mereka itu tidak mau untuk menjalankan sistem persamaan hak ataupun kedudukan atas semua orang. Jadi mereka itu lebih senang menggunakan sistem yang kasta-kasta seperti itu. Karena dari zaman dahulu ada kasta yang semisal dari yang paling kaya ataupun yang kedudukannya paling tinggi. Nah, seperti itu. Poin yang kedua adalah kaum bangsawan menolak dengan keras kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya sudah mengetahui setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat, yang mana mereka akan menanggung semua perbuatan yang ada di akhirat, dan mereka itu takut mendapatkan siksa kubur dan azab, sehingga mereka tidak mau menjalankan kehidupan menjalankan ini dakwah Rasulullah tersebut. Terus yang ketiga yaitu merasa berat meninggalkan agama leluhur. Jadi seperti yang tadi pernah dijelaskan di yang sebelumnya, bahwa mereka itu sangat menjunjung tinggi agama leluhur ataupun ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka, sehingga mereka itu benar-benar tidak mau untuk melepaskan budaya mereka. Terus yang keempat adalah menentang karena Islam melarang menyembah berhala. Jadi orang kafir Quraisy itu menentang dakwah Rasulullah karena ajaran itu mengharuskan kita menyembah dan menghambakan diri kepada Allah, sehingga mereka itu tidak mau karena mereka itu dilarang untuk menyembah berhala. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 poin yang diterangkan di sini, yaitu reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Mungkin kita sudah membahas 4 konsep yang tadi di awal sampai yang terakhir. Kurang lebihnya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.